Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu untuk memulai mata kuliah baru di semester ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Diani Astuti. Saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah farmakoterapi. Nah, mata kuliah farmakoterapi ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu patofisiologi, anatomi, dan farmakologi. Jadi ketiga mata kuliah ini akan kita gabungkan, akan kita terapkan untuk memahami farmakoterapi dari setiap kasus yang akan diberikan. Nah, mata kuliah farmakoterapi ini terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu pemberian teori perkuliahan, kemudian ditambah dengan praktek berupa praktikum farmakoterapi. Praktikum farmakoterapi ini kebetulan kita online, jadi akan dilaksanakan di BOC. Untuk kode kelas BOC-nya silahkan dicatat dulu di sini ya. FM 11900027. Oke, ini untuk kelas BOC-nya sudah dicatat. Jadi kebetulan kuliah ini kita masih online untuk praktikum farmakoterapi. Nah, untuk kelancaran kelancaran praktikum, kita akan mengatur tata tertib untuk praktikum ya. Untuk tata tertib praktikum, nah mahasiswa yang akan mengikuti praktikum diharapkan sudah masuk di BOC 5 menit sebelum praktikum dimulai ya. Hal ini dilakukan untuk keuntungan mahasiswa sendiri sebenarnya, karena di saat praktikum nanti praktikumnya berbasis waktu. Jadi untuk mahasiswa yang telat tetap diperbolehkan ikut praktikum, tetapi waktu untuk pengerjaan praktikumnya tidak diberikan penambahan waktu ya. Untuk praktikum ini yang boleh mengikuti praktikum adalah mahasiswa yang sudah lulus pretest. Jadi sebelum praktikum akan dilakukan pretest sehari sebelumnya. Di BOC juga, jadi 24 jam sebelum dilakukan praktikum akan dilakukan pretest di BOC, dan yang ikut praktikum adalah yang sudah lulus pretest. Nilai minimalnya adalah 60 ya. Pretest akan di-launching 24 jam sebelum praktikum, kemudian selama 24 jam akses untuk pretest dibuka. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, kalau di kelas lain ini diperkenankan untuk mencoba mengisi pretest sebanyak 3 kali. Misalnya pada percobaan pertama nilai pretestnya 50 misalnya, berarti kan nggak lulus ya untuk pretest. Nah, diperbolehkan untuk mengulang kembali, silakan mengakses kembali di BOC-nya untuk pretest sampai 3 kali. Kalau 3 kali, diharapkan setelah 3 kali nilainya sudah di atas 60 ya. Sudah di atas 60. Nah, Ibu tidak menerima permintaan, misalnya kayak kemarin, Bu saya kok nggak bisa akses BOC, nggak bisa dapat kasus, di BOC-nya saya nggak keluar kasusnya gitu. Nah itu karena pretestnya tidak memenuhi nilai minimal 60. Ya, nantinya itu tampilan di BOC-nya akan seperti ini. Misalnya untuk modul, ini contoh modul 4 ya. Contoh modul 4 ini, nah pretest modul 4. Di sini yang boleh mengikuti pretest nantinya adalah untuk pretest yang pertama, semua mahasiswa boleh mengikuti pretest ya. Di pretest yang untuk modul kedua yang bisa mengikuti pretest adalah mahasiswa yang sudah mengirimkan laporan akhir pada praktikum sebelumnya. Ya, yang sudah mengumpulkan laporan akhir pada praktikum sebelumnya baru bisa mengikuti pretest ya. Kalau pretest yang pertama ini, kalau pretest pada modul pertama semua boleh ikut, tapi modul kedua berarti yang sudah mengerjakan laporan akhir di pretest
laporan akhir di modul yang pertama ya. Nah, tampilannya nanti pada saat praktikum kalian akan mendapatkan kasusnya nanti akan diberikan kasus 1 atau kasus 2. Soalnya pada modul 4 ini contohnya di jam 4 ya. Nah, yang mendapatkan kasus, ya, Ibu berikan kasus ini hanya yang lulus pretest. Jadi ini ada syaratnya di sini, restriksinya adalah yang sudah lulus pretest modul 4. Jadi ini akan berlangsung secara sistem, jadi yang nggak lulus otomatis di BOC-nya tidak akan tampil kasusnya ya. Kemudian tadi contoh untuk yang telat, praktikum tetap boleh ikut, tapi waktu pengerjaan tidak akan ditambah. Contohnya ini, kalau misalnya masuk di jam 4, jam 4.15, berarti dia di sini nih kasus di kan pada modul 4 kasusnya kebetulan ini kasus nomor 2, bagian 1 berarti pembagian kasusnya ya, dengan syarat lulus pretest. Kemudian di bagian 2-nya ini akan tampil pada jam 4.30, artinya 30 menit setelah jam 4. Kalau misalnya dia masuk jam 4.15, artinya dia cuma bisa mempunyai waktu 15 menit untuk mengerjakan sesi 1, karena sesi 2-nya dimulai di 4.30. Jadi, dan tiap sesi itu harus memasukkan hasil dari tiap bagian harus melampirkan hasilnya ya. Jadi nanti kalau hasil kerjanya sudah diposting di bagian pertama, baru dia bisa mendapatkan bagian keduanya dari kasus tersebut ya. Terus demikian seterusnya sampai dapat ke akhir untuk mendapatkan akses ke Zoom. Akses ke Zoom-nya ya. Nah, seperti ini Zoom meeting dan laporan. Di Zoom meeting ini tuh kan dia yang sudah diperbolehkan masuk Zoom meeting, yang sudah mengerjakan sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4 ya. Dan Zoom-nya baru akan dikeluarkan setelah di jam tertentu. Di setengah jam sebelum masa praktikum berakhir, karena di setengah jam terakhir berikutnya adalah praktikum harus mahasiswa praktikum akan melakukan presentasi ya. Tadi dapat dipahami ya, mahasiswa yang praktikum adalah mahasiswa yang lolos pretest minimal nilainya 60. Pretest di launching 24 jam sebelum praktikum dan diberikan kesempatan sampai 3 kali kesempatan untuk mengisi pretest ya. Syarat ikut pretest sudah memposting laporan praktikum di modul yang sebelumnya, kemudian laporan akhir dikumpulkannya maksimal 24 jam dari jadwal praktikum. Kalau kalian praktikum jam 10 sampai jam 12, berarti laporannya dikumpulkan maksimum besoknya di jam 12. Besok harinya di jam 12 ya. Nah, tadi kegiatan praktikum mahasiswa akan mengerjakan kasus, akan diberikan kasus, diberikan saat praktikum, dianalisis, kemudian siapkan hasil praktikumnya, siapkan dalam format PowerPoint untuk nanti langsung presentasi di setengah jam terakhir. Jadi langsung dalam bentuk format PowerPoint-nya. Nah, selama praktikum berlangsung ya dari jam mulai, misalnya ini dari jam 10 sampai jam 11.30, Ibu ada di Zoom meeting atau di forum diskusi yang diberikan pada saat praktikum ya, untuk memfasilitasi mahasiswa untuk bertanya untuk mengenai kasus ataupun bahan-bahan yang tidak dimengerti pada saat praktikum berlangsung. Nah, tapi untuk mahasiswanya untuk menghemat kuota, kalian boleh tidak masuk di Zoom-nya pada saat praktikum. Jadi kalian dapat kasus, lihat di BOC kasus, dikerjakan aja langsung, baru masuk lagi pada saat pengumpulan tugasnya. Nah, pada saat Zoom saja boleh, Zoom yang setengah jam terakhir baru boleh masuk ya, kalau untuk menghemat kuota. Tapi kalau mau bertanya, silakan masuk ke forum diskusinya, silakan bertanya ke Ibu gitu. Itu untuk kegiatan praktikumnya. Nah, kemudian
Untuk presentasi, nah pemilihan peserta yang akan dilakukan presentasi akan Ibu pilih secara acak, ya. Nah, untuk ada beberapa mahasiswa yang untuk menghindari pemilihan nama, dia akan masuk Zoom telat gitu misalnya ya. Jadi nggak kepilih sama Ibu misalnya. Nah, pada saat ini akses Zoom akan berbatas waktu. Jadi biasanya sampai jam kalau kalian sampai jam 11 di 11.30 Ibu akan melakukan accepting peserta. Di luar jam itu Ibu tidak akan mengaccept peserta lagi, sehingga yang masuk Zoom-nya telat berarti tidak akan bisa masuk Zoom, tidak anggap kehadiran di Zoom-nya berarti tidak ada ya. Kemudian presenternya diberi waktu 5 menit untuk memaparkan hasil praktikum, dan kemudian kita akan diskusi selama 10 menit ya. Presenter tiap sesi direncanakan ada 2 presenter. Nah, mahasiswa yang ditunjuk untuk presentasi harus siap langsung untuk share screen hasil kerja. Jadi tidak ada alasan laptopnya Bu belum nyala, Bu maaf mau izin nyalain laptop dulu, atau Bu Zoom yang dipakainya yang pakai HP, hasil praktikumnya ada di laptop gitu. Atau alasan-alasan lain yang buat presentasi terhambat. Jadi kalau misalnya mau pakai laptop, hasil kerjanya ada di laptop, ya laptopnya didaftarkan pada saat Zoom-nya. Kalau mau pakai 2 device, 1 HP, 1 laptop untuk memaparkan, dua-duanya didaftarkan pada saat Zoom. Jadi bisa diakses oleh Ibu pesertanya dua-duanya ya. Kalau mau pakai HP untuk Zoom meeting-nya berarti lalu pas saat ngerjainnya dipakai laptop, data di laptop dimasukkan dulu ke HP. Jadi pada saat Zoom meeting, pada saat dipilih peserta untuk presentasi bisa langsung presentasi ya, mau di HP ataupun di laptop ya, nggak ada alasan, Bu, ini saya saya Zoom meeting-nya pakai HP, hasil praktikumnya ada di laptop, belum dinyalain laptopnya lah, kan dari tadi praktikum. Kenapa baru nyalain HP, nyalain laptop ya? Nah, seperti itu, enggak seperti itu ya. Device yang digunakan pada saat Zoom meeting adalah device yang disiapkan untuk presentasi utama. Kalau kalian mau nambah 2 device terserah, tapi yang akan digunakan untuk presentasi itulah yang device yang didaftarkan pada saat Zoom meeting ya. Kemudian untuk laporan, laporannya dikirimkan dalam bentuk soft copy, dalam bentuk PDF ya. Untuk praktikan yang mendapatkan giliran presentasi, hasil presentasinya dilampirkan dalam laporan dan ini akan mendapatkan nilai tambahan tersendiri untuk mahasiswa yang mendapatkan giliran presentasi. Nilainya berbeda ya, ada tambahan nilai. Nah, laporan lengkap diberikan maksimal 24 jam dari waktu praktikum selesai. Nah, setiap laporan yang terdeteksi melakukan plagiat, baik yang melakukan maupun sumber plagiatnya, jadi yang memberikan contekan dan yang melakukan pencontekan, tidak akan mendapatkan nilai praktikum. Ya. Kemudian pada saat laporan harus menyertakan laporan sementara praktikum. Laporan sementara itu hasil kerja pada saat praktikum di 11.30 kalau kalian di 11.30 di setengah jam terakhir sebelum presentasi kalian akan memasukkan laporan sementara. Nah, nanti akan Ibu tanda tangani dan yang sudah ditandatangani itu yang dilampirkan di laporan akhir ya. Nanti akan dikirimkan lagi setelah praktikum selesai, Ibu tanda tangan dahulu, baru dilampirkan nanti pada saat laporan akhir. Kemudian untuk teknik pelaporan, seperti tadi ini sudah disampaikan tadi. Untuk penulisan kutipan baik literatur primer maupun sekunder mengikuti aturan penulisan pustaka. Kemudian tidak boleh melakukan copy paste laporan baik mau kutipan atau isi laporan ya. Jadi kalaupun misalnya dari literatur ngutipnya jangan persis sama kata-katanya. Misalnya pada penderita hipertensi faktor resiko yang mungkin terjadi adalah bla bla bla. Nah, jangan persis sama, tapi dilakukan parafrase ya.
Kemudian untuk sumber literatur yang diperbolehkan adalah literatur primer maupun sekunder dan tahun penerbitannya maksimal 10 tahun. Tidak boleh mengambil sumber literatur dari Wikipedia, blog, Allo Dokter, dan sejenisnya yang seperti itu tidak diperkenankan. Untuk sumber konfirmasi dosis, tidak diperkenankan dari MIMS atau ISO, jadi silahkan pilih misalnya Drug Information Handbook atau misalnya dari Martindale ya. Dari situ. Kemudian untuk perhitungan dosis anak menggunakan miligram per kilogram berat badan. Kalau sumber literatur kalian menggunakan misalnya ada dari BPOM menerbitkan ada PIONAS misalnya ya. Ada PIONAS yang bisa diakses online, di situ ada dosis. Nah, dosisnya di PIONAS itu kalau nggak salah dosisnya berdasarkan umur. Nah, karena dosis yang diperbolehkan ada miligram per kilogram berat badan, jadi dosis berdasarkan umur pada PIONAS nggak bisa dijadikan sebagai rujukan literatur ya. Kecuali kalau memang untuk pasiennya untuk pasien dewasa misalnya gitu ya. Jadi kalau untuk anak jadi tidak bisa menggunakan yang dari PIONAS. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk karena kita praktikumnya online, jadi kemungkinan ada masalah adalah di sinyal. Kalau sinyalnya jelek, misalnya keluar masuk, oke nggak masalah, masih bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya sinyal down untuk waktu yang lama, silakan konfirmasi untuk melakukan reschedule praktikum ya. Tapi kalau misalnya yang dapat diperkirakan, misalnya mati lampu nih dari semalam dan sampai jam 7 tadi masih belum nyala gitu ya. Kalian bisa mengambil langkah misalnya langkah pencegahannya pindah ke tempat lain yang listriknya masih nyala. Nah, ini kayak seperti ini Sahrul Setiawan baru masuk jam segini ya, jam 10.26 ini kan udah telat banget ya. Jadi cari daerah yang listriknya nyala. Jadi kalian bisa melakukan cas HP misalnya untuk melakukan praktikum. Jadi tidak alasan Bu, HP-nya mati, lowbat, dari semalam mati lampu. Nah, kalau dari semalam mati lampu berarti kan sudah ketahuan. Pagi-pagi kalian harus nyari tempat yang yang listriknya nyala untuk melakukan pengecasan ya. Kecuali kalau misalnya sinyalnya ada gangguan seluruh Karawang gitu, sinyal Indosat misalnya error nggak bisa akses, nah itu masih bisa dimaklumi ya. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Untuk penilaian, kita mengikuti pengaturan penilaian di UBP yang dikeluarkan oleh UNIF ya. Tidak menutup kemungkinan adanya nilai E. Nilai praktikum ini akan digabungkan dengan nilai pada teori ya. Diharapkan semua dapat mengikuti ujian ya. Jadi kalau ujiannya tidak lengkap dilakukan ujian tengah semester, ujian akhir semester tidak lengkap bisa jadi kemungkinan nilainya jadi E ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Oke. Kalau kayak yang kelas D itu, Bu, kalau kan kerjanya ada yang di shift ya, Bu. Kalau jam Ibu 16 sampai jam 18. Nah, kalau pas lagi shift sore kita boleh ikut gabung ke kelas pagi nggak, Bu? Boleh. Kalau bisa sih kalau dilampirkan jadwal dinasnya ya. Jadi disertai dengan tadi contoh alasannya kena apa, misalnya berarti kan sudah dapat jadwal shift-nya ya, silakan dilampirkan jadwal dinasnya. Contoh juga bisa seperti kalian kan ada praktikum yang offline ya. Nah, praktikum offline juga misalnya jadinya bentrok dengan praktikum online-nya. Silahkan pindah ke jam yang lain, tapi disertai dengan konfirmasi ke Ibu dan disertai dengan buktinya. Misalnya kalau praktikum offline-nya kan dapat jadwal, keluar tuh jadwalnya pengumumannya. Nah, pengumumannya itu yang dilampirkan lampirkan ke Ibu untuk benar bahwa mahasiswa tersebut praktikum pada saat jam online praktikum farmakoterapi gitu. Ya. Ya, konfirmasinya langsung aja atau lewat langsung aja. Kantor, Bu? Bisa lewat grup aja biar Ibu biar kebaca gitu di situ ya. Soalnya kalau misalnya Wapri
Waprinya takutnya ketimpa nanti sama yang lain. Kalau ini kan kalau grup Ibu sudah di pin gitu, sudah di set apa sudah di setting. Pasti dilihat. Tapi kalau yang pribadi mungkin bisa jadi ketimpa sama yang lain. Iya, Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Yang lain? Diharapkan semuanya bisa ikut praktikum ya. Jadi jangan sampai ada yang praktikumnya bolong-bolong. Karena sebenarnya ini sudah difasilitasi ada 4 sesi untuk praktikum. Jadi harusnya bisa diambil salah satunya ya. Bisa diambil salah satunya. Praktikumnya mau yang di mana gitu. Dan ini pun praktikumnya online pula sebenarnya ya. Jadi seharusnya bisa dilakukan praktikum. Ada lagi yang lain?